ada. Kelompok tani pemula kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Kesempatan siang hari ini kita masih berada di Kabupaten Lamongan, tepatnya Desa Trepan. Bocah belajar tani saat ini bersama para petani pemula bawang merah. Saya sebut pemula karena memang beliau-beliau ini baru satu kali ini akan tanam, jadi belum ditanam. Jadi ini sedang dilakukan uji coba pengairan menggunakan sprinkler, juga metode-metode olah lahan ini yang sedang baru saja dipraktekkan. Jadi nanti kita tanya, dan sebelumnya kita perkenalkan kembali. Yang pertama, sang pemilik lahan Bapak Sukoco dari Desa Trepan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Tergabung di kelompok tani apa, Pak? Ya, Sido Luhur ya. Sido Luhur Desa Trepan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Ini Pak Sukoco. Kemudian kita juga didampingi langsung oleh Ketua Kelompok Tani Sido Luhur. Nah, ini bersama Pak Mariadi, selaku Ketua Kelompok Tani Sido Luhur Desa Trepan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Ini ketua kelompok tani ini membawai pertanian apa saja, Pak, di wilayah sini? Membawai tanam padi dan jagung. Ini barusan dicoba untuk lahan bawang di wilayah Trepan. Kemudian yang satu lagi ada Pak Pengurus Pak Edi, pengurus Poktan Sido Dadi dari Trepan Barat. Desa Trepan Barat, pengurus Poktan Sido Dadi. Jadi di satu desa Trepan Kecamatan Babat ini ada berapa poktan, Pak? Dua poktan. Ini beliau-beliau ini tetap walaupun beda poktan tapi tetap bersinergi, saling sharing atau tukar pengalaman. Dan kita masuk ke topik pembahasan kita saat ini, yaitu metode olah lahan. Karena di sini lahannya ini datarannya tergolong lebih tinggi dari sebelah-sebelahnya, jadi Pak Sukoco ini tidak menggunakan sistem got. Jadi hanya membuat got itu dangkal sekitar 15 cm, kemudian menggunakan sistem siram menggunakan sprinkle. Sprinklenya ini jaraknya per berapa meter, Pak? Jarak sprinkle ini kira-kira ya 4 meter. 4 kali 4 kali 4 ya. Jadi persegi lur, 4 kali 4. Jadi memanjangnya ini setiap 4 meter ada satu titik, dan untuk jangkauannya ini juga dibikin 4 meter. Itu sudah cukup, Pak? Ya, saya kira sudah cukup. Tadi saya coba. Dicoba ini menggunakan mesin Alcon. Ya. Menggunakan Alcon. Ini berapa sprinkle, Pak, total? Ini yang sudah terpasang ini 60. Yang sudah terpasang 60, dan satu mesin mampu, Pak, langsung sekaligus? Mampu, tadi dicoba mampu. Oke, lor. Jadi ini menggunakan sprinkle 60 titik dengan Alcon, ini satu kali jalan langsung keseluruhan bisa rata, bisa membasahi untuk lahannya. Kemudian saat ini kita masuk ke olah lahan, Pak. Kemarin ini lahan bekas padi. Iya, ini bekas tanaman padi. Ini notabene juga kemarin sempat menggunakan bahan aktif metilmetsulfuron, herbisidanya. Oh, herbisidanya pernah juga mungkin. Jadi sama seperti lahan bocah belajar tani yang baru, ini juga menggunakan awal waktu tanam padinya menggunakan metilmetsulfuron. Bedanya kalau di lahan di tempatnya Pak Sukoco ini, beliau juga menggunakan kompos dari kohe kambing. Produknya Poktan Sido Luhur. Jadi di sini beliau ini bersinergi bersama masyarakat dan petani, itu membuat komunitas juga, selain pertanian juga membuat kompos. Jadi ini kita tidak sebutkan ini pupuk, tapi ini kompos lah, organik, media tanam ini loh. Jadi beliau ini kemarin juga sempat ada pendampingan juga, Pak, dari CSR Petro. Oh, ada pendampingan dari CSR Petrokimia Gresik. Bener, Petrokimia Gresik. Iya,
ada pendampingan dari CSR Petrokimia Gresik yang notabene juga berada di wilayah Desa Terpan, masuk ring 1 untuk industri pengolahan air bersih. Di Desa Terpan ini ada pabrik pengolahan air bersih milik Petrokimia Gresik. Ini salah satu binaan CSR-nya Petrokimia Gresik. Nah, lahan ini setelah dirotari juga sudah masuk kompos. Ini kemarin masuk berapa kuintal, Pak? Ini sekitar 6 kuintal. 6 kuintal untuk lahan benihan bawang merah sekitar 2 kuintal. Itu masuk 6 kuintal kompos. Buat teman-teman, banyak juga yang berstatement juga kalau kita itu mau organik itu tidak akan bisa sesuai yang diharapkan petani atau bisa dikatakan buang-buang biaya. Itu saya juga tidak benarkan dan saya juga tidak menyarankan saat ini petani pemula full organik. Jadi lebih baik saat ini kita konvensional saja, Pak. Jadi masih menggunakan pupuk kimia juga, pestisida kimia juga, walaupun kita juga produksi kompos. Itu untuk minimal kita itu sambil mendegradasi lahan ini agar semakin berkesinambungan masuk ke full organik, Pak. Dan beliau-beliau ini juga punya cita-cita ini ingin mengembangkan dari poktannya ini dari mulai pembuatan kompos nanti masuk ke pestisida nabatinya, dan nanti Bocah Belajar Tani juga akan sering ke sini sharing untuk pembuatan pestisida nabati, karena Bocah Belajar Tani sampai saat ini juga menyediakan nutrisi organik cair juga pestisida nabati. Itu Bocah Belajar Tani juga sudah produksi tapi masih untuk konsumsi lokal karena masih kalangan sendiri yang menggunakan. Jadi kalau teman-teman nanti ingin sharing, kita bisa gabung di Hutan Sidoluhur. Jadi Pak Sukoco ini akan tanam benih yang ditangkarkan oleh Bocah Belajar Tani sendiri. Ini uji coba juga karena rekom dari Bocah Belajar Tani ini tanahnya sama persis seperti lahan milik Bocah Belajar Tani. Jadi sehingga Bocah Belajar Tani juga merekomendasi untuk benih itu dari Bocah Belajar Tani. Walaupun beliau juga sebenarnya juga sudah punya sedikit banyak di rumah. Dengan ada Bang, ada yang hasil produksinya sendiri. Tapi ini untuk melengkapi kekurangan Bocah Belajar Tani suplai untuk benihnya. Baik Pak, ada yang ditanyakan Pak untuk sampai saat ini? Ya, harapan dari Poktan selaku petani pemula mohon untuk dari Bocah Belajar Tani untuk mendampingi proses tanam dari awal sampai akhir. Dari mohon konten ini tidak berjalan satu kali ini, Tidak terputus. nanti berumur 2 minggu, 3 minggu sampai apa-apa yang dibutuhkan dari petani pemula untuk didampingi. Itu aja harapan dari petani Sidoluhur wilayah Terpan. Siap. Bocah Belajar Tani akan selalu siap sedia bila mana dibutuhkan atau kelompok tani Sidoluhur berkenan, Bocah Belajar Tani sering-sering tidak bosan-bosan hadir ke sini. Jadi nanti Bocah Belajar Tani akan juga pandu dari awal ini, karena ini sebenarnya juga dari awal olahan sudah masuk panduan hanya saja lewat media telepon dan WhatsApp. Tapi saat ini Bocah Belajar Tani sidak langsung untuk ingin tahu hasil dari beliau-beliau ini saat melakukan proses olahrahannya. Dan saya katakan ini sudah sebenarnya layak untuk dilakukan proses tanam, tapi Bocah Belajar Tani minta ini dispray herbisida ulang karena banyak sekali rumput liarnya sudah mulai tumbuh. Ini mumpung belum ditanam, kita lakukan aplikasi herbisida lagi. Yang pertama kemarin menggunakan herbisida apa, Pak? Belum. Jadi dari awal olahan belum menggunakan herbisida. Herbisida sama sekali. Belum menggunakan herbisida. Dan saat ini
Ini tidak bisa kalau kita tidak lakukan penambahan herbisida, karena ini nanti akan kesulitan saat perawatan pembersihan gulmanya lur. Jadi ini rekomendasi dari Bocah Belajar Tani, ini bisa dispray Gramoxone, nanti bisa langsung 200 ml untuk membunuh dari rumput-rumput yang sudah tumbuh, dan untuk pratumbuhnya bisa menggunakan Goal atau Gol, bukan Tigol. Jadi mohon dibedakan, yang Tigol itu yang tepung itu bahannya metil metsulfuron, ini Gol yang cair. Nah, Goal yang cair. Kemudian Pak, ini saya juga kok berbeda ini. Jenengan pakai dekomposernya apa Pak? Sementara pakai EM4 atau ada Gladiator. yang dari pihak CSR Gladiator. Oh, yang Gladiator. Nah, ini saya juga buat teman-teman yang kira-kira kesulitan mencari dekomposer karena saat ini untuk M21 langka. Ini bisa salah satunya ada produknya Petrokimia. Gladiator. Ini Gladiator. Nah, ini juga salah satu pendampingan dari CSR Petrokimia, ini menyarankan menggunakan Gladiator. Karena di situ kan sudah mengandung bahan dari Trichoderma, PGPR atau apa. Oh, jadi mikrobakterianya sudah komplit. Mulai mikrobakteria SP, Trichoderma, Lactobacillus, Cellulitic, itu sudah ada semua. Jadi nanti bisa minimal mendegradasi dulu untuk jamur patogen, dan untuk keuntungan berikutnya dipastikan membuat tanah itu lebih subur, karena proses dari kerja si dekomposer tersebut dapat menimbulkan atau menghasilkan dari segi unsur hara tanahnya lebih tinggi, dan untuk kecukupan oksigen dalam tanahnya tercukupi. Seperti itu lur. Ini nanti sedikit kita akan tunjukkan videonya tentang cara pemasangan sprinkle, karena beliau ini termasuk saya katakan petani sultan. Pertama kali tanam sudah menggunakan metode smart. Jadi ini untuk smart farmernya ya ini lur. Target memang ini bibitan, kalau total Pak setelah jagung ini habis sekitar bibitan 5 kintal. Bibitan 5 kuintal target. Satu kali lahan. Satu kali. Tapi ini Pak ada bedanya Pak. Bekas padi dan bekas jagung beda Pak tata caranya untuk olah lahan. Kemarin itu habis padi terus di jagung. Kalau jagung Pak, jika lahan kita habis ditanami jagung, kemudian kita mau tanam apalagi yang jenisnya bawang merah, itu pemberian dolomitnya itu lebih porsinya lebih tinggi. Karena jagung itu rakus terhadap kalsium. Jadi pemberian kalsiumnya lebih tinggi, bisa pakai dolomitnya lebih banyak. Kalau untuk olah padi atau untuk bawang setelah ditanami jagung. Kelor, mungkin itu saja sedikit pengalaman yang bisa kita bagikan saat ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut ke tempat demplot. Oh, lanjut ke tempat Milik Poktan Sidoluhur. milik Poktan Sidoluhur yang pembuatan Demplot kompos. pembuatan kompos.